Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Atas kesehatan yang masih diberikan oleh Allah kepada kita, salawat juga salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang cara memelihara kesehatan alat gerak. Tujuan pembelajarannya diharapkan kalian semua dapat mengetahui apa saja sih kelainan pada alat gerak manusia, kemudian diharapkan nanti dapat mengetahui cara pencegahannya ya, sehingga dapat memelihara kesehatan alat gerak dengan baik. Ya, sebelum mulai belajar, kita awali dulu dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Apa saja kelainan alat gerak pada manusia ya? Nanti kita akan mempelajari pada tulang dan pada otot serta cara pencegahannya. Oke, kelainan pada tulang itu ada fraktura atau patah tulang, fisura atau retak tulang, osteoporosis, rachitis, lordosis, skoliosis, kifosis. Ya, kita akan mempelajari satu persatu. Baik, fraktura atau patah tulang ya. Di gambar ini terlihat ya ada tulang yang patah, kemudian ada yang sampai merobek kulit atau otot, ada yang tidak sampai merobek kulit atau otot. Fraktura adalah kondisi terputusnya keutuhan susunan tulang pada manusia. Ya, dibedakan menjadi dua. Fraktura yang tertutup itu patah tulang yang tidak sampai merobek kulit atau otot, dan fraktura yang terbuka atau patah tulang itu sampai merobek atau menembus kulit atau otot. Ini ya, pada gambar terlihat. Penyebabnya itu trauma, penggunaan tulang secara berlebihan, jadi aktivitas yang berlebihan, kemudian penyakit yang melemahkan tulang. Gejala utamanya adalah rasa nyeri. Kita lanjut ke fisura atau retak tulang. Adalah kelainan pada tulang yang terjadi karena keretakan pada tulang, akan tetapi tulang yang retak tersebut masih bisa disambung. Ya, ini terlihat ada tulang yang retak. Jadi tidak sampai patah seperti fraktura tadi ya. Retak tulang lebih sering terjadi pada laki-laki daripada pada perempuan dengan umur di bawah 45 tahun. Ya, karena apa? Karena aktivitas fisik laki-laki itu biasanya lebih berat daripada perempuan. Dan sering berhubungan dengan olahraga, pekerjaan atau kecelakaan. Sedangkan pada usia prevalensi cenderung lebih banyak terjadi pada wanita berhubungan dengan adanya osteoporosis yang terkait dengan perubahan hormon. Ya, apa sih osteoporosis? Ini ada gambar tulang yang keropos. Adalah kelainan pada tulang karena adanya pengeroposan tulang atau menurunnya kepadatan tulang. Tubuh sudah tidak mampu lagi menyerap dan menggunakan kalsium secara normal karena berkurangnya kadar estrogen yang berperan penting dalam menjaga kepadatan tulang. Ya, jadi biasanya terjadi pada usia yang sudah lanjut usia. Gejalanya itu penyusutan gusi, pelemahan kekuatan genggaman, pelemahan ketahanan tulang, kuku lemah dan rapuh, postur tulang membungkuk, nyeri punggung tiba-tiba, dan nyeri leher. Ya, itu osteoporosis, yaitu menurunnya kepadatan tulang. Ya, bisa dicegah dengan cara mengkonsumsi makan makanan yang banyak mengandung kalsium. Rachitis. Ya, sering kalian dengar mungkin rachitis itu biasanya ditandai dengan tulang kaki yang berbentuk seperti huruf O atau X. Adalah kelainan pertumbuhan tulang pada anak yang disebabkan oleh kekurangan vitamin D. Itu rachitis, jadi kekurangan vitamin D. Karena vitamin D ini berfungsi sebagai untuk penyerapan fosfor dan kalsium, itu tubuh dapat menyerap dengan sempurna apabila tidak kekurangan vitamin D. Jadi ketika tubuh kita kekurangan vitamin D secara terus-menerus, itu akan menyebabkan kelainan pertumbuhan tulang. Gejalanya termasuk tertundanya pertumbuhan, KKO,
atau X, lemas serta nyeri pada tulang belakang, panggul, dan kaki. Penanganannya berupa penambahan vitamin D atau kalsium ke dalam diet atau obat-obatan, atau bisa juga dilakukan operasi. Ini ya. Jadi bentuk tulang kakinya itu seperti huruf O atau huruf X. Nah, lordosis. Kelainan tulang belakang di area punggung bawah menyebabkan tulang melengkung secara signifikan ke depan. Jadi lordosis itu kelainan pada tulang belakang yang menyebabkan tulang belakangnya melengkung ke depan. Nih ya, tampak pada layar ini tubuh yang normal, kemudian ini yang menderita lordosis. Dapat terjadi karena pergeseran ruas tulang, cedera tulang, atau obesitas. Obesitas itu kegemukan. Kemudian kifosis, ya. Tulang belakang melengkung ke belakang dan tampak bungkuk. Ini kifosis. Kadang tulang belakangnya tampak menonjol di punggung disebabkan oleh keropos tulang, membawa beban terlalu berat, obesitas, sikap tubuh yang kurang baik, atau penyakit lainnya. Pada orang yang sudah tua, kifosis biasanya disebabkan oleh pengeroposan tulang. Ya, jadi tadi kalau lordosis itu tulang belakang melengkung ke depan, kalau kifosis tulang belakang melengkung ke belakang dan tampak bungkuk. Nah, skoliosis. Nih ya. Tulang belakang tampak melengkung ke samping sehingga tulang belakang seperti huruf S atau C. Orang yang skoliosis biasanya tampak dari tidak sejajarnya bahu dan pinggul dan postur tubuhnya tampak miring. Umumnya terjadi pada anak-anak. Penyebabnya bisa bermacam-macam, contohnya bawaan lahir, cedera tulang, atau penyakit tulang lainnya. Atau bisa juga disebabkan oleh sikap duduk ya yang secara terus-menerus diulang seperti itu, kemudian akan membentuk tulang belakang kita itu melengkung ke samping. Ini skoliosis. Ya, jadi anak-anak semuanya sekarang kita bisa melakukan sikap duduk yang baik ya agar tulang belakang kita itu tidak menderita kelainan tulang. Nah, sekarang bagaimana cara kita memelihara kesehatan alat gerak kita? Kita perlu menjaga kesehatan tulang dan otot karena hampir semua aktivitas kita menggunakan alat gerak berupa tulang dan otot. Makan makanan yang bergizi dan seimbang, posisi tubuh yang tegak saat berdiri, kemudian berolahraga secara teratur. Nah, itu tadi adalah kelainan pada alat gerak tulang. Nah, sekarang kelainan pada otot ya. Sebelumnya kita akan mempelajari fungsi otot apa sih? Fungsi utamanya untuk bergerak ya. Ingat pelajaran kemarin bahwa otot itu merupakan alat gerak aktif. Adapun fungsi-fungsi yang lain itu untuk mendukung tubuh, menjaga postur tubuh, menjaga suhu tubuh, membantu menjaga keseimbangan tubuh. Otot-otot rangka membantu manusia misalnya untuk berdiri dan mempertahankan sikap tegak. Semua fungsi otot tersebut dapat dilakukan apabila otot dalam keadaan sehat, tanpa terjadi gangguan atau kelainan. Nah, apa saja sih kelainan yang bisa terjadi pada otot kita? Nah, ini ya, anak-anakku, hipertrofi, yaitu pembesaran otot akibat bekerja terus-menerus secara berlebihan. Itu hipertrofi. Ya, biasanya binaragawan itu karena ototnya memang dia sengaja dibentuk ya biar membesar. Nah, itu melakukan aktivitas fisik yang berlebihan sehingga menyebabkan pembesaran otot. Kemudian atrofi, kelainan berupa otot yang mengecil, lemah, dan menurunnya fungsi otot. Hal ini disebabkan oleh penyakit polimielitis yang dapat merusakkan sel saraf pada otot ya. Ditandai dengan penderitaannya itu lemah, kemudian ototnya tidak bisa berfungsi dengan baik karena mengecil ya. Biasanya kalau terjadi pada si penderita, biasanya kalau pada kaki dia susah berjalan seperti itu. Stiff atau kaku leher, sakit pada otot leher yang diakibatkan karena cedera otot, infeksi meningitis,
atau peradangan otot trapesius leher akibat gerakan yang menghentak secara tiba-tiba atau salah gerak. Itu stiff atau kaku leher. Ya. Kemudian apa itu tetanus? Itu kejang atau kaku otot yang disebabkan oleh infeksi bakteri Clostridium tetani. Ya, ini adalah contoh-contoh kelainan otot pada manusia. Ya. Kemudian sekarang apa saja sih penyebabnya? Kelainan atau penyakit kelainan pada otot umumnya terjadi karena bawaan sejak lahir dan infeksi bakteri atau virus, tetapi tidak menutup kemungkinan terjadi juga karena aktivitas kita yang berlebihan dan kurang memperhatikan kesehatan otot kita. Ya, gangguan kesehatan otot dan tulang juga sering terjadi akibat kebiasaan yang salah. Ya, anak-anakku, setelah nanti kita tahu apa sih kebiasaan yang salah, nanti kita bisa menghindari agar otot dan tulang kita tetap terjaga kesehatannya. Ya, contohnya membaca buku dengan posisi tidur, membawa atau memikul beban yang terlalu berat, tidur dengan posisi yang tidak benar. Tadi ya bisa menyebabkan nanti stiff, ya ini stiff atau kaku leher. Kemudian menulis dengan posisi tubuh yang miring ke samping atau ke depan. Masih ingat tadi akan menyebabkan tulang belakang kita itu bisa melengkung ke depan, ke samping, atau ke belakang. Dan berjalan dengan tubuh membungkuk. Ya, itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang salah yang secara tidak sadar bisa kita lakukan secara berulang-ulang, dan itu akan menyebabkan nanti kesehatan otot dan tulang kita terganggu. Ya, jadi sebisa mungkin kita hindari ya melakukan perbuatan-perbuatan ini, dan masih banyak lagi hal yang lainnya. Ini cuma beberapa contoh. Mudah-mudahan kalian semua bisa nanti menerapkan kebiasaan hidup yang sehat ya, olahraga yang teratur, makan makanan yang bergizi, kemudian istirahat yang cukup. Nah, cara menjaganya bagaimana? Menghindari gerakan yang membebani otot secara berlebihan. Semua hal kalau berlebihan itu akibatnya akan tidak baik ya. Jadi harus kita perhatikan keseimbangannya. Kemudian melakukan peregangan ya, sebelum melakukan olahraga atau aktivitas itu kita lakukan peregangan atau pemanasan agar otot kita tidak cedera. Kemudian melakukan latihan rutin atau olahraga, memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Nah, berapa gelas yang kita butuhkan? Minimal sehari itu 2 liter atau 8 gelas. Tetapi ini bisa juga kita dapatkan dari misal kita sayur-sayuran yang kita makan ya. Tapi kalau kita makanannya tidak pakai sayuran, kemudian keringan terus, itu kita harus minum 8 gelas sehari atau kurang lebih 2 liter. Mengkonsumsi makanan yang bergizi dan bermanfaat bagi otot. Kemudian meringankan nyeri otot dengan obat-obatan tertentu yang sudah diresepkan oleh dokter apabila terjadi gangguan pada otot kita. Nah, ini adalah cara kita untuk menjaga dan merawat otot pada manusia. Ya, ini mudah-mudahan kita bisa laksanakan dengan baik sehingga kesehatan tulang dan otot kita dapat terjaga, sehingga kita bisa melakukan aktivitas dengan baik. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.